1 Tesalonika pasal yang kedua. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, mohon pimpinanmu dan berkat-Mu agar kami dapat mempelajari firman-Mu dengan baik dan dapat memahaminya dengan baik serta menjalankannya di dalam hidup kami dengan sebaik-baiknya juga. Kami mohon pasal 2 dari 1 Tesalonika, hanya 20 ayat saja. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus,
malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Iya, bagus. Kita sudah membaca 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Kita lihat ya, di sini pelayanan Paulus di Tesalonika. Di pasal 1, Rasul Paulus sudah berkata bahwa jemaat Tesalonika telah menjadi saksi, jemaat Tesalonika telah terkenal, iman mereka sudah tersebar sampai ke mana-mana, ya, bahkan di seluruh Makedonia dan Akaya. Orang sudah tahu bahwa orang Tesalonika pengikut Kristus, ya. Mereka adalah orang Kristen, ya. Mereka pengikut Kristus sekarang ini katanya. Dan Rasul Paulus tentu sangat senang ya, mendengar bahwa orang Tesalonika beriman dan baik sekali ya, apa yang terjadi pada mereka di sana. Kemudian di pasal 2 ini ya, dikatakan bahwa kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Kelihatannya perikop pertama ini ditulis oleh Rasul Paulus mungkin dari laporan yang dibawa oleh Timotius bahwa di Tesalonika mereka dihasut, ya. Ada orang-orang yang menghasut mereka, yang berkata bahwa Paulus itu ya, sebenarnya datang ke situ dengan maksud ingin memperdaya orang Tesalonika, dengan maksud mencari untung, mencari materi dan lain sebagainya mungkin ya. Sehingga Rasul Paulus menulis bagian ini. Dia berkata, kedatangan kami ya di antara kamu tidak sia-sia ya. Nah, mengapa? Ya karena mereka sudah percaya. Ya, orang Tesalonika menjadi percaya akan Yesus Kristus. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, ya, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Ya, di Filipi kita sudah membahasnya kemarin, bagaimana Rasul Paulus dan Silas dipukul babak belur, ya, dimasukkan dalam penjara. Dan melalui peristiwa itu, kepala penjara diselamatkan. Jadi Rasul Paulus dan Silas, ya, di sini dicatat ya, bahwa telah dianiaya di Filipi, dihina ya, di Filipi. Karena surat ini diperkirakan ditulis di Korintus, jadi sesudah Filipi, Rasul Paulus berjalan dari Filipi ke Tesalonika ini, diperkirakan jaraknya sekitar 5 hari perjalanan. Jadi Anda bisa bayangkan ya, habis dipukul babak belur, dimasukkan dalam penjara ya. Nah, sesudah beberapa hari akhirnya menempuh perjalanan jalan kaki loh, bukan naik mobil ya. Kira-kira 5 hari perjalanan. Nah, ini ya, berat ya. Memberitakan Injil waktu itu sungguh berat ya. Jadi maksud Rasul Paulus ya adalah mungkinkah kami lakukan semua ini? Mungkinkah kami dari satu kota ke kota yang lain ya, dianiaya dan dihina, itu ada dapat keuntungan kah ya? Ada keuntungan apa gitu? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi adanya orang-orang yang mengamati ya, bahkan mungkin menuduh ya, para pelayan Injil loba mencari keuntungan, itu ada saja di setiap zaman, dan hendaknya ini menjadi suatu perhatian
bagi pemberita Injil untuk kita selalu mengecek ketulusan kita di dalam memberitakan Injil. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukanlah suatu hal yang salah atau keterlaluan jikalau masalah ketulusan ini selalu dites, dites, betulkah ini tulus, dan betulkah di dalam statement-statement yang dikeluarkan itu murni, tulus, tidak ada udang di balik batu gitu, tidak ada keinginan apa-apa di balik semua itu. Jadi ini perlu dicek terus gitu. Nah, Rasul Paulus bilang, kami telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Akhirnya mereka sampai di Tesalonika dan dengan satu perjuangan yang berat, betul Anda bayangkan kalau habis dipukul, kita tidak tahu seberapa parah mereka waktu itu dipukul, dianiaya, saya pikir lumayan juga, karena yang memukul mereka bukan 1-2 orang, itu massa. Dan sesudah itu mereka harus menempuh perjalanan 5 hari dari kota Filipi menuju ke Tesalonika. Jadi suatu perjuangan yang berat untuk memberitakan Injil Allah kepada orang Tesalonika melalui satu perjuangan yang sangat berat, tetapi itu terlaksana karena pertolongan Allah kita. Pertolongan Allah kita. Nah, kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan. Nah, nasihat kami tidak lahir dari kesesatan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Saya selalu mengatakan bagaimana cara kita membuktikan kesesatan. Ada 2 alat yang Tuhan berikan pada kita, yaitu Alkitab dan akal sehat hari ini. Nah, pada zaman Rasul Paulus pun demikian, yaitu kitab perjanjian lama dan akal sehat. Dan dia selalu memakai kitab perjanjian lama sebagai firman tertulis yang tidak ada salahnya, dan mengolahnya dengan akal sehat yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi bermodalkan 2 hal inilah, dari dulu sampai sekarang kita bisa pakai untuk mengecek apakah suatu ajaran itu benar atau sesat. Kemudian katanya, atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Kami memberitakan Injil tidak disertai dengan maksud yang tidak murni, juga tidak disertai dengan tipu daya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini harus diperhatikan bahwa memberitakan Injil dengan hati yang murni. Nah, supaya ada timbal balik, saya selalu menasehati mahasiswa STT Grafe GITS, Grafe International Theological Seminary, bahwa kalian harus melayani dengan setulus-tulusnya, melayani dengan tidak ada sedikit pun keinginan yang tersembunyi. Nah, namun seringkali kalau saya pergi khotbah di jemaat yang didirikan oleh mahasiswa atau tamatan dari GITS, saya selalu menasihatkan kepada jemaat di sana bahwa jikalau Anda menginginkan pelayan Tuhan yang tulus, jikalau Anda mau supaya pelayan-pelayan Tuhan semuanya pada tulus, maka kalian harus memperhatikan kehidupannya. Jangan sampai dia susah, jangan sampai ada terjadi ketidakseimbangan. Orang-orang Kristen, jemaat biasa, pada menginginkan pelayanan firman Tuhan yang baik, pada ingin hamba Tuhan yang mengajar dengan benar, dengan hebat, tetapi mereka tidak terpikir sedikit pun untuk mengembalikan, untuk memberikan persembahan supaya hamba Tuhan bisa hidup layak. Sebenarnya kalau dipikirkan, jikalau jemaat ingin mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang baik dari seorang hamba Tuhan,
hamba Tuhan itu perlu buku. Ya. Tahu buku harganya sekarang mahal sekali. Ya. Sangat mahal. Ya. Mungkin hamba Tuhannya perlu beli ini CD Through the Bible. Ya. Nggak ada duit, bagaimana? Ya. Nah, bagaimana dia bisa berkhotbah dengan baik? Ya. Kalau ya kantongnya ya, gepeng terus gitu ya, tidak ada duit sama sekali. Ya. Mau beli buku nggak ada uang, mau beli ini CD seminar nggak ada uang, mau beli CD Through the Bible nggak ada uang, bagaimana? Ya, ya padahal kita sudah jual dengan harga murah, subsidi, ya. Tetapi ya bagaimanapun juga diperlukan dana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, yang saya amatin, ya, itu terjadi ketidakseimbangan, ya, terjadi ketidakseimbangan. Ya. Nah, banyak orang Kristen ya, ingin menerima ya, pengajaran yang baik, yang ini ya, yang hebat gitu, yang ya pengkhotbah-pengkhotbah yang berkhotbah dengan penuh dedikasi, tetapi ya perlu diketahui bahwa Tuhan mengatur supaya ada keseimbangan. Barang siapa yang menerima harta rohani harus ya memberikan atau mempersembahkan harta materinya. Ini keseimbangan. Nah, di sini dikatakan Rasul Paulus, memang kami tidak ada keinginan untuk itu semua. Tipu muslihat. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Rasul Paulus melihat bahwa Allah telah mempercayakan Injil kepada mereka, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Karena itulah kami berbicara, katanya. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, saya juga selalu menasihatkan kepada mahasiswa dan tamatan GITS, ya, bahwa Anda betul-betul harus menjaga integritas. Ya, walau apapun yang terjadi, ya, jangan ya, merendahkan martabat kita. Karena kita ini pelayan Tuhan, ya, menyampaikan firman Tuhan. Nah, karena kami tidak pernah bermulut manis, katanya, menjilat-jilat gitu, ya. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Ya. Berbicara dengan orang kaya, ya, dan ya tidak memandang bahkan sebelah mata terhadap mereka yang miskin. Ya, jangan demikian. Ya. Kita harus bertindak ya, tulus dan jujur, katanya. Allah adalah saksi, kata Rasul Paulus, bahwa dia tidak memiliki hati yang lobah. Ya. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, katanya. Nah, tidak mencari pujian, ya. Tidak mencari pujian, tidak melakukan sesuatu agar dipuji orang, tapi melakukan dengan wajar, ya. Dengan benar gitu, dengan wajar, ya. Karena memang itu harus, itu patut dilakukan, bukan dilakukan untuk mencari pujian. Dan ada kata di sini, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, maksudnya sebagai rasul Kristus memang mereka patut dihormati gitu, patut dipuji, ya, karena mereka rasul Kristus, karena seorang pelayan Tuhan, ya, hamba Tuhan, ya, patut mendapatkan hormat, ya, itu memang sepatutnya. Tetapi itu tidak dicari gitu, ya, tidak dicari. Artinya ya, kalau tidak dihormati pun ya tidak jadi kesel dan marah gitu. Itu tidak dicari. Tetapi kalau itu diberikan oleh orang-orang, ya memang itu sepatutnya gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-7, ya, tetapi kami berlaku ramah antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Ya, bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Jadi Rasul Paulus minta supaya orang Tesalonika mereview betapa mereka, ya, Rasul Paulus dan teman-temannya itu telah merawat orang Tesalonika, memberitakan Injil kepada mereka,
ya, mengasuh mereka secara rohani seperti seorang ibu yang merawati anaknya sedemikian rupa. Oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Sekarang kita ada di ayat 9 dari 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Di sini dikatakan sebab ya kamu masih ingat ya Rasul Paulus ya mau menyegarkan, memfreshkan memori mereka, saudara-saudara katanya, akan usaha dan jerih lelah kami, apa yang dikerjakan di sana di Tesalonika, hanya supaya orang Tesalonika diselamatkan. Sementara kami bekerja siang malam bekerja, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil ya, Allah kepada kamu. Jadi Rasul Paulus bekerja siang malam. Sangat mungkin adalah siang hari dia melakukan pekerjaan yang bisa mendatangkan uang supaya tidak menjadi beban bagi orang di Tesalonika. Ingat Rasul Paulus dan Silas diutus oleh jemaat di Antioquia di Kisah Rasul pasal 16 di situ ya. Kita lihat mungkin dikasih bekal, memang ada dana ya untuk berjalan. Tetapi perjalanan misinya Rasul Paulus dan Silas ini tidak ada satu jangka waktu tertentu. Mereka jalan ya. Ya, kalau dananya habis ya berarti kecuali ada terima persembahan dari jemaat-jemaat yang mereka dirikan atau mereka harus berusaha sendiri. Dan Rasul Paulus tidak mau dituduh oleh jemaat-jemaat di mana dia sampai di situ dan dirikannya sebagai mencari keuntungan, ya, ingin dapat uang mereka dan lain sebagainya. Rasul Paulus ya, rela bekerja, dia bekerja. Dia adalah seorang pembuat tenda, tukang tenda ya. Nah, zaman itu tenda mungkin laku sekali karena belum dikenal dengan hotel, motel dan lain sebagainya, sehingga orang bepergian membawa tenda dan sampai di mana gelap ya malam, maka tenda dipasang kemudian bermalam ya. Sehingga mungkin tenda lumayan laku pada waktu itu, sehingga Rasul Paulus ya seorang pembuat tenda yang sangat hebat ya. Dan dia bekerja katanya ya siang hari dan malam hari mengajar kepada mereka. Ya mengajar orang-orang Tesalonika di situ. Jadi bekerja siang dan malam ya. Katanya kamu adalah saksi ya, karena orang Tesalonika sendiri menjadi saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Jadi orang Tesalonika adalah saksi. Kalian tidak perlu dihasut-hasut oleh orang luar sana ya, bahwa kami ini punya hati yang loba, ingin cari keuntungan ya. Kalian tidak perlu ya terpengaruh, karena kalian adalah saksi betapa kami hidup ya tidak menginginkan barang orang ya. Kami hidup sebagaimana adanya apa yang ada pada kami. Jadi orang Tesalonika adalah saksi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen berharap supaya kalau hamba Tuhan zaman sekarang juga berbuat demikian ya. Saya pikir itu tidak sepatutnya ya. Mengapa? Ya karena ingat itu pemberitaan Injil pertama ya, saya katakan tadi jemaat Antioquia kasih bekal sama mereka, tetapi karena perjalanan mereka itu tidak ada kepastian berapa jauh ya, bekal mereka bisa habis. Nah, namun zaman sekarang ini kalau jemaat ya utus orang pergi ya, jemaat memang kasih bekal juga ya. Namun jemaat di setempat di sana yang didirikan, setiap orang Kristen yang sudah diselamatkan dan dilahirkan kembali ya, seorang Kristen yang sudah diselamatkan itu patut berpikir bahwa betapa besarnya anugerah Tuhan yang telah diterimanya, dan ya sepatutnya dia berpikir sekarang gilirannya untuk membalas kasih karunia Tuhan. Ambil bagian di dalam pemberitaan Injil.
Ya, dia bisa mengembalikan persepuluhan dan ikut ambil bagian di dalam berbagai dana yang dibutuhkan. Oh, Tuhan akan memberkati. Saya selalu berkata bahwa karena jemaat adalah tubuhnya, maka Tuhan ingin mengirim uang kepada jemaatnya. Nah, mau dikirim lewat siapa? Ya. Mau dikirim lewat siapa? Kalau Tuhan ingin mengirim uang kepada jemaatnya, mau dikirim lewat siapa? Ya, apakah kita mesti pakai kaleng di luar di sana di tepi jalan? Ya, saya pikir tidak, ya. Dan saya yakin ya firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan akan mengirim uang atau dana untuk jemaatnya, untuk gereja melalui anak-anaknya, melalui orang yang sudah diselamatkan, melalui orang yang sudah dilahirkan kembali, ya. Saya pikir itulah ya cara Tuhan. Nah, oleh sebab itu setiap orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah dilahirkan kembali, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, ya, jadikanlah saya DHL, ya. Jadikanlah saya FedEx, ya. Jadikanlah saya Western Union, ya, untuk mengirim uang bagi kebutuhan jemaatmu, bagi kebutuhan pelayanan, ya. Nah, Tuhan akan ini menyalurkan berkat melalui anak-anaknya yang setia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di sini kata Rasul Paulus, mereka tak bercacat, ya, telah berlaku di antara jemaat Tesalonika di sana. Karena tidak ada maksud untuk mengeruk duit mereka, ya, tidak ada. Nah, kamu tahu ya betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi betapa ya Rasul Paulus berkata, tadi dia berkata seperti seorang ibu, sekarang seperti seorang bapak terhadap anak-anaknya. Kalau seperti seorang ibu itu mengasuh anak-anaknya, seperti seorang bapak itu menasehati, ya. Nah, apa beda bapak dengan ibu? Ibu mengasuh, bapak menasehati, ya. Menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu, ya, ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa ya Rasul Paulus dan Silas dan juga pelayan-pelayan yang lain, ya, telah berusaha sedemikian rupa untuk memajukan jemaat di Tesalonika, supaya di Tesalonika ada satu jemaat yang adalah tubuh Yesus Kristus, dan melalui jemaat itu Injil diberitakan ke sekeliling, ya, ke semua arah dari jemaat itu. Dan kelihatannya jemaat Tesalonika telah berfungsi dengan baik, sehingga Rasul Paulus berkata bahwa kesaksian tentang iman mereka telah tersebar, ya, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi semua tempat, ya, telah tersiar tentang iman mereka. Nah, kemudian kita lihat mulai dari ayat 13, ya. Ayat 13 dikatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur, ya, juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Jadi jemaat Tesalonika sudah menerima firman Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, katanya ya, firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, kan, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 ini memberitahukan kepada kita bahwa pengajaran Rasul, bahwa berita yang disampaikan oleh rasul-rasul itu adalah firman Allah. Dan memang sungguh-sungguh demikian, katanya. Itu memang betul adalah firman Allah. Nah, mengapa hari ini, ya, kita membaca surat Korintus, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kita berkata itu firman Allah. Mengapa kita mempelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dan kita berkata ini firman Allah? Nah, karena memang pengajaran dan, ya, tulisan Rasul itu adalah firman Allah. Allah berbicara
melalui mereka mengajar kepada kita. Yang disampaikan secara lisan tidak ada lagi sekarang ini, artinya tidak tersimpan karena lisan, tetapi yang disampaikannya secara tertulis itu kita miliki sekarang ini, dan kita bisa pelajari dan kita sungguh-sungguh menyikapinya bahwa itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi betul ya, surat rasul-rasul ya adalah firman Tuhan. Dan mengapa kita hari ini ya menerima 27 kitab perjanjian baru kita yang ada di tangan kita ini? Ya karena ya ini semua ditulis oleh rasul ya. Kemudian ada yang tidak ditulis oleh rasul tetapi di backup oleh rasul ya. Dan kemudian yang paling kurang adalah tulisan itu atau kitab itu beredar selagi rasul masih hidup dan rasul tidak menentangnya, sehingga itu kita sikapi sebagai firman Tuhan. Nah, 27 kitab perjanjian baru kita dasarnya itu adalah ada stempel rasul di dalamnya. Nah, itulah pula alasannya kita tidak terima ya kitab-kitab atau surat-surat atau apapun juga yang muncul kemudian sesudah tidak ada rasul lagi yang hidup ya. Rasul yang terakhir hidup itu adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu dan dibuang di Pulau Patmos itu ya. Nah, Rasul Yohanes meninggal, tidak ada rasul lagi. Nah, semua kitab, semua tulisan yang muncul ke permukaan sesudah tidak ada rasul tidak bisa diterima sebagai firman Tuhan. Dengan kata lain ya, sesudah tidak ada rasul ya di muka bumi ini, Tuhan tidak berfirman lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah hari ini jangan percaya kalau ada orang berkata bahwa dia ketemu Tuhan Yesus segala macam, itu tidak benar ya. Saya katakan itu pembohong besar ya. Itu pembohong besar ya. Tidak ada orang yang ketemu Tuhan Yesus ya, tidak ada. Lagi pula bagaimana dia bisa tahu itu Tuhan Yesus ya? Bagaimana dia tahu itu Tuhan Yesus? Tidak tahu. Orang bilang, oh seperti yang di kalender. Itu tidak mungkin ya. Itu tidak benar yang di kalender itu. Karena di dalam Yesaya pasal 53 dikatakan dia tidak ganteng ya. Dia tidak ganteng, bahkan semaraknya pun tidak ada. Nah, jadi itu tidak benar. Nah, ada berkata, oh terang katanya, mukanya memancarkan terang. Oh, jangan cepat simpulkan bahwa itu Tuhan Yesus ya. Mengapa? Ya karena Lucifer juga terang ya. Lucifer ya. Lucifer itu bahasa Latin ya. Bahasa Ibraninya itu adalah Hillel ya. Jadi Lucifer ya atau Hillel itu arti kata Lucifer itu artinya memancarkan terang ya. Ada wanita yang namanya Lucy ya. Lucy itu terang ya. Jadi Lucifer itu artinya yang memancarkan terang. Nah, kalau orang lihat terang katanya ya, oh lihat malaikat, saya dibawa malaikat yang terang, bisa dibawa Lucifer, dia dibawa Lucifer jalan-jalan ke satu tempat ya, akhirnya dia mengambil kesimpulan dia dibawa oleh Tuhan Yesus ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya, hati-hati ya. Jadi mengapa kita terima 27 kitab ini firman Tuhan? Karena ditulis oleh rasul, di backup oleh rasul, sekurang-kurangnya di-proofread oleh rasul. Dan sesudah tidak ada rasul, sesudah rasul yang terakhir menulis kitab Wahyu selesai, maka Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi. Dengar baik-baik ya. Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi. Jadi tidak ada lagi aktivitas pewahyuan ya. Sehingga seseorang bernubuat ya. Jadi tidak ada lagi orang bernubuat yang dari Tuhan. Tidak ada lagi orang berbahasa lidah yang dari Tuhan. Sebab bahasa lidah itu adalah proses pewahyuan. Kalau bahasa lidah itu betul-betul dari Tuhan ya, dan kemudian ada orang yang menerjemahkan ya, dan itu adalah firman Tuhan berarti. Nah, kalau itu benar dari Tuhan ya, maka firman Tuhan itu selain Alkitab maka masih ada ya di ini bahasa lidah dan lain sebagainya. Tidak, kita bilang no ya. Firman Tuhan satu-satunya yaitu Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan ya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan ya. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Nah, dengan demikian maka ya
harmonis dengan itu, kita percaya bahwa proses pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 selesai. Dan sesudah itu ya Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Kalau Tuhan tidak turunkan wahyu, maka tidak ada orang lagi yang bernubuat yang dari Tuhan. Kalau dari sumber lain bisa jadi. Nah, tidak ada lagi orang berbahasa lidah yang dari Tuhan. Nah, kalau yang dari sumber lain bisa jadi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini harus difahami amat-amat sangat. Karena ini fondasi ya, ini fondasi. Ini hal yang paling dasar ya, yaitu firman Tuhan yang mana? Menurut kamu firman Tuhan itu mana saja? Ada hanya Alkitab saja atau Alkitab plus-plus gitu? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di ayat yang ke-14 katanya ya. Di sebelumnya dikatakan menerima perkataan mereka sebagai firman Tuhan dan memang sungguh-sungguh demikian. Nah, sebagai firman Allah yang bekerja juga di antara kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat di Yudea. Sebenarnya bukan penurut jemaat, telah mengikuti jejak, maksudnya telah mengikuti jejak jemaat-jemaat di Yudea. Maksudnya jemaat-jemaat di sana dianiaya, menderita, kalian ikut menderita juga. Jadi kalian ini mengikuti teladannya ya. Jadi kalian ini seperti jemaat di Yudea ya. Seperti jemaat di Yudea yang menderita katanya. Jemaat-jemaat di Yudea yang menderita, telah menderita dari teman-teman sebangsamu ya. Jadi orang Tesalonika menderita dari teman-teman sebangsa mereka. Demikian juga ya orang-orang Yahudi di Yudea menderita dari teman-teman orang Yahudi katanya ya. Segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi ya. Begitu ya. Nah, bahkan orang-orang Yahudi itu katanya ada 15 ya, telah membunuh Tuhan Yesus. Ya, mereka membunuh Tuhan Yesus dan para nabi. Ya, memang ya, jadi mereka seharusnya menegakkan kebenaran, mereka membunuh Tuhan Yesus ya, membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami ya. Jadi lihat ya, membunuh Tuhan Yesus, membunuh para nabi, sekarang menganiaya para rasul ya, menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat pengajaran sesat ya selalu itu ya disertai dengan kekerasan ya, kekerasan disertai dengan ancaman ya, disertai dengan ini ya sesuatu yang bersifat ini menghalangi kebebasan berpikir ya, menghalangi kebebasan berpikir. Tetapi kebenaran selalu menjunjung tinggi argumentasi ya. Kebenaran selalu menjunjung tinggi akal sehat ya. Kebenaran selalu menjunjung tinggi sesuatu yang bersifat ya tenang dan ya tidak bersifat violent atau kekerasan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya selalu mesti mengulang-ulang ya bahwa kalau Anda lihat ya satu masa nanti akan tiba ya, mungkin sudah hampir tiba ya. Ini pengajaran sesat ya akan memakai kekerasan ya, memakai kekerasan dan mungkin mereka bukan memakai kekerasan tetapi mereka memakai tangan pemerintah, memakai aturan ini itu untuk mendiamkan, untuk membungkam ya pengajaran-pengajaran yang mungkin ya mereka pertimbangkan itu sebagai menusuk mereka. Jadi itu dipadamkan ya dengan memakai tangan pemerintah dan memakai kekerasan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ya sesungguhnya kebenaran hanya diperoleh melalui argumentasi ya, melalui silang pendapat ya, melalui kesungguhan untuk berpikir ya. Karena Tuhan memberikan firman-Nya yang ada di tangan kita hari ini dan kemudian memberikan kita akal sehat sehingga kita bisa berpikir, kita bisa merenungkan mana yang salah, mana yang benar. Namun orang Yahudi ya, mereka membunuh Tuhan Yesus, para nabi dan memusuhi rasul-rasul, menganiaya, memusuhi semua orang ya dengan tidak memakai argumentasi ya.
Nah, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Jadi orang Yahudi mau menghalangi para rasul memberitakan firman kepada bangsa-bangsa yang lain supaya bangsa-bangsa lain bisa diselamatkan. Ini orang Yahudi merasa tidak mau itu terlaksana. Demikianlah mereka terus-menerus katanya menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Jadi ketika orang Yahudi menyalibkan Tuhan Yesus, mereka mengucapkan kalimat yang sangat-sangat bahaya. Mereka berkata, bapak-bapak leluhur mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan kepada anak cucu kami. Itulah sebabnya akhirnya sepanjang berabad-abad mereka dianiaya, mereka mengalami kesusahan, bahkan dibunuh oleh Hitler sekitar 5 juta orang Yahudi. Nah, itulah karena perkataan nenek moyang mereka yang berkata, biarlah darah orang ini ditimpakan pada anak cucu kami, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati kita berbicara, hati-hati Nah, karena mereka tidak mau menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Mesias mereka datang, tapi ditolak oleh mereka, ditolak Nah, sehingga katanya murka Allah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ayat 17 tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, jauh di mata tetapi dekat di hati Nah, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Rasul Paulus rasanya kepingin kembali ke Tesalonika, tetapi orang-orang Yahudi di Tesalonika yang iri hati kelihatannya nggak akan biarkan dia kembali ke sana. Mereka mau memukulnya, mereka memakai kekerasan. Sebab katanya kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus katanya malahan lebih dari sekali selalu ingin datang kepada jemaat di Tesalonika, bukan cuma satu kali katanya, tetapi iblis telah mencegah. Iblis telah mencegah kami. Bagaimana cara iblis mencegah? Iblis bukan ini yang muncul di jalan dan kayak bayangan begitu, bukan Mencegah melalui orang, melalui manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, manusia ini semacam ini agent di tengah-tengah ini Kita bisa menjadi alat, kita bisa menjadi ini perkakas kebenaran. Kita juga bisa dipakai oleh iblis sebagai alat iblis Jadi hati-hati saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Anda ini alat Tuhan apa alat iblis ini Hati-hati Tiap tindakan kita harus periksa kita harus cek Ini saya ini sedang menjadi alat Tuhan atau alat iblis. Dan ingat, sekali lagi ingat, Tuhan tidak pernah pakai kekerasan Tuhan tidak pernah pakai kekerasan. Tuhan pakai argumentasi Tuhan pakai akal sehat tidak pakai kekerasan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, salah satu titik hitam dari pengajaran Calvinis itu adalah John Calvin memajukan pengajarannya pakai kekerasan pakai kekerasan, di mana ketika dia berkuasa di kota Geneva semua orang yang tidak setuju dengan pengajarannya diusir dari kota itu Kemudian banyak orang yang dipenjarakan karena menentang pengajarannya, dan Servetus dibakar dibunuh oleh karena menentang pengajarannya. Jadi pengajaran Calvinism John Calvin predestinasi dan lain sebagainya itu bukan diterima orang dengan tanpa tekanan bukan dianut bukan diterima, bukan tersebar karena itu benar tetapi karena memakai tekanan Dan kemudian strategi yang dipakai adalah mereka memenangkan raja dan pangeran Kemudian ketika di satu wilayah ketika pangeran Belanda menjadi Calvinis sehingga orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Calvin di Belanda dianiaya termasuk Arminius sendiri yang adalah orang Belanda itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak menambah-nambahi, Anda silakan membaca dalam sejarah. Dan hati-hati
siapapun ya, ini bisa jadi patokan, siapapun yang pakai kekerasan ya itu bukan dari Tuhan. Nah, ayat 19 dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau ya mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Ya, apakah kebanggaan seorang pelayan Tuhan di hadapan Tuhan satu hari nanti adalah orang-orang yang dilayani, adalah orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Nah, itulah mahkota, itulah pengharapan kita. Ya, itulah yang akan membawa kemuliaan bagi orang-orang yang melayani Tuhan, yaitu hasil pelayanannya, orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Ayat 20 dikatakan, sungguh ya, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, bagi seorang pelayan Tuhan, tidak ada yang lebih indah daripada melihat orang-orang yang dilayani ya maju di dalam iman. Ya. Orang-orang yang dilayani setia sampai akhir. Orang-orang yang dilayani ya sungguh-sungguh melayani Tuhan juga di hadapan Tuhan. Itulah yang terindah dan itulah mahkota dari setiap pelayan Tuhan. Jadi Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika bahwa kamulah kemuliaan kami, sukacita kami. Dan sungguh ya, saya pikir semua pelayan Tuhan yang tulus seperti Rasul Paulus akan rindu melihat orang yang dilayani maju, berkembang, dan itu adalah mahkota kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas pimpinanmu, firmanmu yang menuntun hidup kami, memberi patokan bagi kami untuk menilai yang benar dan yang salah, untuk menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga kami Tuhan dapat berjalan dengan baik. Dan kami tahu kebenaran-Mu sungguh Tuhan ya dan amin di dalam firman-Mu Alkitab, dan kami sungguh-sungguh mengamininya dengan segenap hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.